Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas, tugas, dan kegiatan kami. Tuhan berkati supaya firman benar menjadi pedoman, petunjuk dalam menjalankan tugas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca firman ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membacakan dari Yohanes 7 ayat 17 dengan tema melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa atau melakukan keinginan Bapa. Jadi bukan kita lakukan kita punya kehendak atau kita punya keinginan, tapi keinginan Bapa kita di surga yang kita lakukan kita sebagai anaknya. Makanya di dalam Yohanes 7:17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka Tuhan Yesus katakan kita tahu ajarannya. Ajaran Tuhan Yesus, apakah itu dari Tuhan atau dari dirinya sendiri? Nah, kapan kita bisa tahu itu? Kalau kita lakukan kehendak Tuhan. Baik, iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan serta pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dari ajarannya menuntut adanya kerinduan yang tulus untuk melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang berdasar pada pengalaman dari ajaran Tuhan, maka ini menuntut dari kita kerinduan yang tulus atau yang jujur untuk melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 24 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, kalau kita tulus melakukan kehendak Bapa di surga, maka Tuhan akan bergaul dengan kita. Siapa yang bisa bergaul dengan Tuhan? Mereka yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya itu dikasih tahu kepada mereka. Janji-janjinya itu dikasih tahu kepada mereka. Pengenalan pribadi akan Allah dan persekutuan intim dengannya adalah khusus bagi mereka yang takut akan Dia, yaitu mereka yang menjauhkan diri dari kejahatan. Takut akan Allah, Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri terbatas, Bapak Ibu, dan mudah salah. Karena itu harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Jadi jangan kita selalu merasa kita ini pintar, kita bijak. Tapi yang kita harus lakukan, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan berarti menjauhkan diri dari kejahatan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Sekali lagi kami berdoa kepada Tuhan pagi hari ini setelah kami mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami menjauhkan diri dari segala kejahatan, tipu muslihat setan, dosa-dosa
yang merajalela di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Berkati yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati yang susah, berikan penghiburan. Berkati mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi, yang di PHK. Tuhan kuatkan iman percaya mereka, lalu berharap, bersandar kepada Tuhan, bukan hanya kepada kekuatan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Lalukanlah semua penyakit yang merajalela di mana-mana, supaya kami boleh bebas untuk melakukan kegiatan kami dimanapun, kemanapun kami pergi. Ini doa pagi hari ini Tuhan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.